Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaulia. Saya dari kelas 2 Home D. Di sini saya ingin menjelaskan ada 3 bagian. Yang pertama adalah keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet. Yang kedua adalah keselamatan kerja pada perakitan komputer. Yang ketiga adalah kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika belajar. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama adalah keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet. Nah, memasang sebuah jaringan dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Memasang jaringan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah ataupun bahaya dalam memasang jaringan tersebut. Di antaranya terjatuh kabel yang salah maupun kesalahan lainnya. Maka dari itu disadarkan kita memahami, mengenal keselamatan kerja dalam memasang jaringan tersebut. Sebagai itulah kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah kabel dan sarung tangan. Yang kedua adalah tang, alat bantu keselamatan atau jarak atau jika memasang kabel di ketinggian. Yang ketiga adalah tang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, keselamatan kerja pada perakitan komputer. Nah, keselamatan kerja, hal-hal yang perlu dihentikan sebelum melakukan perakitan atau PC, yaitu memperhatikan keselamatan kerja perakitan komputer. Hal-hal tersebut meliputi pastikan tangan dalam kondisi kering, gunakan peralat sebagaimana fungsinya, hindari memegang langsung chip dan IC pada komponen seperti prosedur dan motherboard. Gunakan alas kaki dari karet atau lakukan perakitan di atas karet untuk menghindari kejutan listrik. Hindari menggunakan penghasilan dari logam seperti cincin, gelang, dan jam tangan. Sebaiknya lakukan perakitan PC di ruangan tertutup dan bebas debu. Nah, persiapannya itu ada 3. Yang pertama, penentuan konfigurasi komputer. Yang kedua, persiapan komponen dan perlengkapan. Yang ketiga, pengamanan. Nah, yang penentuan konfigurasi komputer. Konfigurasi komputer berakit dengan penentuan jenis komponen dan fitur dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja sebagai sebuah sistem komputer sesuai keinginan kita. Nah, perlengkapan yang disiapkan terdiri dari 3. Yang pertama, komponen komputer. Yang kedua, kelengkapan komponen seperti kabel, skrup, jumper, baut, dan sebagainya. Yang ketiga, ada 4 ya. Yang ketiga, buku manual dan definisi dari komponen. Yang keempat, alat bantu berupa obeng pipih dan pipis. Nah, penggunaan. Tindakan penggunaan diberlaku untuk menghindari masalah seperti kekuasaan komponen oleh
korslet listrik, kastris, jatuh, panas berlebihan atau tumpukan cairan. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja seperti kesehatan dan keselamatan kerja atau 3K merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Namun pada umumnya aspek K3 belum menjadi perhatian para penggunaan komputer. Nah, yang pertama mengatur posisi tubuh, yang kedua posisi kepala dan leher. Posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Pandangan pada naskah. Garis pandangan dari mata harus tegak lurus pada monitor. Nah, yang pertama adalah posisi punggung. Posisi punggung yang benar adalah tegak, tidak miring ke kiri dan ke kanan, tidak membungkuk dan tidak bersandar atau miring ke belakang. Nah, yang kedua adalah posisi pundak. Posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Yang ketiga adalah posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang bisa adalah apabila dapat mengerting dan menggunakan mouse dengan nyaman. Nah, yang keempat, mengatur monitor dan pencahayaan. Untuk mengatur kelaukan pada mata, perhatikan penggunaan monitor sebagai berikut. Yang pertama, letakkan monitor sedemikian rupa di ruangan yang tidak ada cahayanya yang manual dengan layaran komputer. Yang kedua, letakkan monitor sejajar dengan garis horizontal mata. Yang ketiga, aturlah cahaya monitor agar tidak terlalu terang atau gelap. Yang keempat, sering mengedipkan mata untuk menjaga agar mata tidak kering. Yang kelima, sesekali alihkan mata keluar ruangan untuk relaksasi mata. Yang keenam, usahakan untuk memperakatkan layar tetapi sedemikian rupa sehingga bagian samping layar tetap menghadap ke jendela. Yang ketujuh, hindarkan menggunakan sumber cahaya yang terlalu terang. Nah, yang kelima, mengatur letak kabel komputer. Dalam mengatur letak kabel komputer perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kabel komputer. Yang kedua, usahakan agar kabel-kabel komputer tidak menutupi. Yang ketiga, aturlah kabel-kabel komputer agar teraturi secara rapi. Yang keenam, mengatur penggunaan CPU. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan CPU. Yang pertama, CPU tidak boleh bersentuhan langsung dengan tangan yang basah karena aliran listrik yang ada di CPU dapat menyetrum manusia. Yang kedua, jika komputer berada di ruangan ber-AC, jangan melakukan CPU, tetap di bawah AC. Yang ketujuh, mengatur penggunaan keyboard. Posisi keyboard
salah merupakan salah satu faktor penyebab seperti otot dan persendian. Yang ke-8, ruang dan kualitas udara. Agar pemakaian komputer bisa berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan sesuatu ruangan dan lingkungan yang benar juga. Nah, baiklah, yang ketiga, kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika belajar. Nah, yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Namun, pada umumnya aspek K3 belum menjadi perhatian para penggunaan komputer. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.